Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku, akan semua dosa-dosaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Yang kami hormati Bapak Yai Adnan beserta seluruh pimpinan cabang Muhammadiyah Widang yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah. Yang saya hormati rombongan dari Tuban, Pak Ati selaku Ketua Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban beserta Mas Teguh, Pak Ambari. Yang saya hormati Pim Ranting, Pak Sujud ya, Ketua Pimpinan Ranting beserta dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati Pak Fatkur, Pak Fatkur yang saya kenal, serta seluruh jamaah Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengayunkan langkah kaki kita menuju Masjid Darussalam dalam rangka kajian bulanan yang diadakan oleh Majelis Tabligh bekerja sama dengan pimpinan cabang Muhammadiyah Widang yang ditempatkan di Ranting Simorjo. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa risalah Islamiyah kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita mengkaji Surat At-Taubah ayat 112. Surat At-Taubah itu surat yang ke-9 ayat 112. Kalau ada yang HP-nya ada Quran bisa dilihat. Surat At-Taubah ayat 112. Saya bacakan. At-taibunal abidunal hamidunas saikhunal raqiunas sajidunal amiruna bil ma'ruf wal nahuna 'anil munkar wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, beribadah, memuji Allah, mengembara demi ilmu dan agama, rukuk sujud, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang yang beriman. Nanti bisa dilihat ya di dalam surat At-Taubah ayat 112. Kita kaji bersama karena Rasulullah SAW memberikan bebungah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian yang masih mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Nah, di dalam ayat 112 ini ada 9 sifat
orang mukmin yang memperoleh keberuntungan yang agung, fauzan adima. Mudah-mudahan kita termasuk orang mukmin yang memperoleh keberuntungan yang agung, bisa mengisi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan selama di dunia. Ada 9, mudah-mudahan nanti sampai secukupnya. Dan yang pertama, at-taibun. At-taibun itu orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. At-taibun dari kata-kata taba yatubu, bertaubat. Artinya apa? Ada yaudu, kembali dari jalan yang salah ke jalan yang benar, itu taubat. Atau bisa juga nadima, yaitu menyesal telah berbuat perbuatan-perbuatan yang salah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk taubat kepada Allah. Surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kamu semuanya wahai orang-orang mukmin, la'allakum tuflihun. Jadi kita diperintahkan untuk bertobat kepada orang-orang mukmin. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi yang diperintahkan tobat itu adalah orang-orang mukmin kita. Mengapa? La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan dengan taubat itu kalian semua menjadi orang yang beruntung. Di dalam ayat yang lain juga disebutkan khusus orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Yauma la yuhzillahu nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi ayminihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini ditujukan kepada orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kamu dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mengapa harus dengan taubat yang sebenar-benarnya? Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan dengan kalian sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, Allah akan menghapus kesalahanmu. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, taubat itu didahului dengan istighfar. Karena itu maka perintah istighfar tidak hanya diperintahkan tapi bersegera. Surat Ali Imran, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu, bersegera ya. Jadi perintahnya cepat-cepat. Wasari'u ila magfiratin, kepada ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, manusia itu didesain sering berbuat salah ya. Manusia itu, sehingga ada pepatah al insanu makhalul khata' wan nisyan.
menungso iku nggone salah, nggone lali. Ya. Lali. Kadang-kadang lali atau pura-pura lali. Ya. Jadi itu memang desain manusia. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan kepada kita, innal mu'min idza adhaba dzanban kanat nuktatun sauda fi qalbi. Seorang mukmin apabila berbuat salah, berbuat khilaf, berbuat dosa, maka akibat perbuatan dosa itu akan menimbulkan bintik-bintik hitam di hatinya. Fa in taba wastaqtaba saqula qalbu. Apabila bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bintik hitam itu hilang, hatinya menjadi bersih kembali. Wa in zadat hatta ta'wa qalbuhu. Tetapi sebaliknya, apabila enggan untuk bertaubat kepada Allah, enggan untuk meminta ampun kepada Allah, bahkan terus-menerus bergelimang dalam dosa terus-menerus, ya, maka hatinya penuh dengan bintik-bintik hitam, ya, yang itu disebut di dalam Al-Quran, bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah menutup hatinya akibat perbuatan sendiri. Jadi karena hatinya sudah penuh dengan bintik-bintik hitam, tidak senang minta ampun kepada Allah, tambah terus-menerus berkecimpung dalam kedzaliman, kemaksiatan, maka akhirnya hatinya penuh dengan bintik hitam, tertutup dengan bintik hitam. Dan itu yang disebut dengan Allah menutup hati mereka akibat perbuatan mereka sendiri. Bapak dan Ibu, Rasulullah itu manusia yang paling mulia di muka bumi. Beliau uswatun hasanah, contoh yang mulia. Beliau tidak pernah berbuat salah dan dosa, ya, hatinya bersih. Tapi beliau menyampaikan, wallah inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aksar min sab'ina marrah. Demi Allah, saya itu selalu istighfar, bertaubat kepada Allah sehari lebih dari 70 kali. Bahkan di dalam hadis yang lain mi'ata marrah, 100 kali. Ya. Karena itu maka kita galakkan memperbanyak istighfar. Ya. Jadi kalimat istighfar itu yang paling singkat, astagfirullahaladzim. Ya. Saya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Terus yang lebih panjang lagi, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Apa sedaya nggih Bu nggih? Sing soto panjang ki apa? Apa Pak? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan kecuali Dia, al hayyu yang maha hidup, al qayyum yang terus menerus mengawasi makhluknya, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya. Ada yang lebih panjang lagi, ya, yaitu sayyidul istighfar. Wonten sing hafal sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Barang siapa yang di malam hari membaca sayyidul istighfar,
terus sampai pagi meninggal, maka dicatat sebagai ahli surga. Barang siapa yang di waktu pagi membaca Sayyidul Istighfar dan kemudian sampai sore meninggal, dicatat sebagai ahli surga. Jadi 2 kali, ya, malam dan pagi, ya. Jadi Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Terus Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali engkau. Khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Wa ana abduka, aku ini hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastaqtu, aku selalu akan berusaha menepati janjiku kepadamu. Ya. Apa janji kita? Ya, janji kita ini adalah untuk bertauhid kepada Allah. Ya. Ketika ruh akan dimasukkan ke dalam badan kita, maka ruh itu ditanya oleh Allah, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi janji dan perjanjian kita kepada Allah adalah untuk bertauhid, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abu ulaka binikmatika alayya, ya Allah, aku mengakui betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku. Wa abu ulaka bidzanbi, dan aku mengakui betapa banyak dosa-dosaku. Abu ulaka binima wa ulaka fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali engkau. Faghfirli, maka ampunilah saya. Nah itu. Jadi itu Sayyidul Istighfar. Sekarang ini tinggal lihat di Google, bisa kita ini kan Sayyidul Istighfar. Nah, Bapak dan Ibu, maka kita perbanyak istighfar kepada Allah sambil kita itu astagfirullahaladzim, hilang 1 astagfirullahaladzim. Nah, semakin banyak kita beristighfar kepada Allah, insyaallah Allah akan mengampuni kita. Dosa, kesalahan itu dari sisi kuantitas, ada dosa besar, ada dosa kecil. Ya. Dosa besar harus al-kabair, yaitu dosa-dosa besar, maka harus dengan taubatan nasuha, taubat yang sebenar-benarnya. Ya. Sedangkan dosa-dosa kecil kita, yaitu kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Kemudian ada dosa, kepada siapa kita berdosa? Ya. Pertama, kita berdosa kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita melanggar perintah Allah, tidak menjalankan perintah Allah, itu kita berdosa kepada Allah. Meninggalkan sholat, ini dosa besar. Ya. Maka kita memohon ampun kepada Allah. Tetapi bisa juga kita berdosa kepada sesama manusia, kepada Allah dan sesama manusia. Ngambil barangnya orang, ya dosa kepada Allah, karena perbuatan mencuri itu adalah termasuk dosa besar. Tapi juga kita berdosa kepada orang yang punya barang itu. Nah, karena itu maka ada 3 ya. Di dalam bertaubat itu ada 3 unsur. Yang pertama itu adalah kita menyesal, ya, menyesal tentang perbuatan dosa itu, ya, penyesalan. Ya. Kemudian unsur yang kedua, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, berusaha tidak mengulangi kembali. Alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, ingat kepada Allah, menyesal, wastaghfaru lidzunubihim, ya.
memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Dzakar wa astaghfirullah wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan berusaha tidak mengulangi kembali apa yang sudah di. Bagaimana Pak kalau masih mengulangi kembali? Ya, kita minta ampun lagi terus. Karena itu monggo bapak-bapak, ibu-ibu sering berdoa, ya Allah, Allahumma inni as'aluka bi husnil khotimah. Ya, mudah-mudahan akhir kehidupan kita itu termasuk husnul khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya ini. Jadi dosa besar itu susah. Seringkali ada dorongan untuk selalu mengulang-ulangi. Ya. Maka itu kita mohon pertolongan Allah. Ya. Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah kami rezeki. Apa rezekinya itu? Taubatan nasuha qoblal maut. Jadi rezeki itu tidak hanya berupa finansial saja, ya, berupa harta saja. Iman ini adalah rezeki yang paling besar. Ya. Istiqomah, kita bisa istiqomah. Panjenengan bisa ke masjid, wah itu luar biasa. Di saat betapa tidak semua orang bisa ketika datang panggilan azan bisa ke masjid, wah itu karunia yang luar biasa. Karena itu maka kita berdoa, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal, ya Allah berikanlah kami rezeki berupa taubatan nasuha sebelum mati. Artinya kita masih terus berdoa dan mudah-mudahan kemudian Allah memberikan kemampuan untuk bisa meninggalkan perbuatan dosa, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak mengulangi kembali. Nah, itu ada 3. Bagaimana kalau dosa ini kita lakukan kepada sesama manusia, ditambah lagi 1, Pak. Ya, kalau kita mengambil harta orang lain harus kita kembalikan, ya, kembalikan. Ya. Atau kita pernah berbuat salah kepada orang lain, minta maaf kepada orang tersebut. Jadi itu kalau kita berbuat salah kepada orang. Jadi di samping kita mohon maaf kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, maka kita meminta maaf kepada manusia. Jadi Bapak dan Ibu, monggo setiap saat kita memperbanyak istighfar. Ya. Biasanya setelah sholat, ya, minimal 3 kali, syukur bisa 100 kali. Ya. Ya, kalau Rasulullah 100 kali, kita yang setiap saat berbuat salah dosa, ya mestinya itu. Atau 33 kali, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Ya. Tidak hanya waktu sholat, jadi waktu kita berjalan, astagfirullahaladzim. Ngoten Pak nggih. Semakin kita sering-sering melafadzkan kalimat istighfar dan taubat, maka insya Allah kita termasuk orang mukmin yang memperoleh fauzan adima, yaitu keberuntungan yang agung. Ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, jadi at-taibun, tadi surat At-Taubah ayat 112, at-taibun, yaitu orang-orang yang bertaubat. Kemudian yang kedua yaitu al-abidun, orang-orang yang beribadah. Bapak dan Ibu, di dalam surat Ad-Dariyah ayat 56 ini Allah berfirman, ya, Al-Quran itu pegangan kita ya Pak ya. Jadi hudan, petunjuk lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Jadi kita senantiasa mempelajari Quran supaya kita mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Surat Ad-Dariyah ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Pun hafal Pak nggih? Sering niki. Ya, di khutbah-khutbah Jumat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Liya'buduni, ya liya'buduni, untuk menyembah kepadaku. Jadi kita ini dihidupkan di dunia, ya, itu disuruh beribadah kepada Allah. Allah membuat manusia itu tidak lain agar supaya kita beribadah kepada Allah. Jadi orang mukmin itu tujuannya jelas, ya. Panduannya Al-Quran, kita tahu, oh ya, saya diciptakan Allah itu adalah untuk beribadah. Maka kalau kita senantiasa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah menciptakan kita, ya. Jadi misi kita ini sudah jelas, ya. Lula kok sakbendino kerja kita bekerja mencari nafkah itu juga bagian dari ibadah. Anak-anak kita sekolahkan mencari ilmu. Ini perintah Allah dan Rasulnya untuk mencari ilmu. Maka mencari ilmu itu juga bagian dari ibadah. Kita diperintahkan untuk bekerja. Wa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi, ya. Wabtaghu min fadlillah wadhkuru katsira la'allakum tuflihun. Jadi Islam itu agama yang sangat keseimbangan, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila datang panggilan untuk sholat Jumat, fasa'u ila dzikrillah, segera untuk berduyun-duyun menuju ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Wadarul baik, tinggalkan urusan kerja, urusan dunia. Dalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik kalau kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis shalat, maka apabila sholat itu sudah selesai, kita sudah menghadap kepada Allah, beribadah kepada Allah, selesai. Fantasiru fil ardi, cepat-cepat berterbaran di muka bumi, ya. Wabtaghu min fadlillah, cari fadilah Allah, cari rezeki Allah. Kita diperintahkan segera setelah selesai urusan akhirat, selesai, cari berterbaran di muka bumi. Yang kerjanya karyawan kembali kepada pekerjaannya, yang kerjaannya swasta kembali, semua giat. Wabtaghu min fadlillah, cari rezeki Allah, cari wadhkuru katsira la'allakum tuflihun. Tapi masih diingatkan lagi oleh Allah, ojo sampai bablas, ya. Ingatlah kamu kepada Allah sebanyak-banyaknya agar supaya kamu menjadi orang yang beruntung, ya. Jadi tarjih Pak, ya. Apa pengertian ibadah? Al ibadah ya at-taqarrub ila Allah bimtisali awamirihi wa jinabi nawahihi wal amali bima adina bihi syari'. Jadi ibadah itu at-taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa dengan apa mendekatkan diri kepada Allah? At-taqarrub ila Allah bimtisali awamirihi, dengan melaksanakan perintah-perintahnya, ya. Kita diperintahkan waktunya sholat, ya sholat, ya. Jadi hayya 'alas sholat, hayya 'alal falah, mari sholat, mari menuju kemenangan, ya kita segera sholat, ya. Bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dan menjauhi apa yang dilarang. Dilarang berzina, dilarang mencuri,
dilarang minum, dilarang mengambil barang orang lain. Ya. Itu larangan-larangan yang harus dijauhi. Wal amali bima adina bihi syari'. Ya. Dan mengamalkan yang diizinkan oleh syara'. Jadi tujuan orang mukmin itu jelas, yaitu kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Karena itu kita bekerja juga bagian dari ibadah kepada Allah, mencari ilmu juga bagian dari ibadah kepada Allah. Semua kehidupan kita ini adalah merupakan bagian dari ibadah kepada Allah. Maka kalau fungsi Allah menjadikan kita ini sebagai untuk beribadah mengabdi kepada Allah, dan itu kita laksanakan, maka kita sesuai dengan apa yang dimaksudkan Allah menciptakan kita manusia. Maka beruntunglah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya indahnya seperti ini. Maka begitu ada panggilan adzan, bergegas Pak, kumpul ke masjid. Man tatoharo summa masa ila baitin min buyutillah liyak dia faridotun min faraidillah kanat khatawatuhu ihdahuma takhuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajat. Dawuhipun Rasulullah, man tatoharo, barang siapa bersuci, summa masa ila baitin min buyutillah, barang siapa yang begitu hayya ala sholat, hayya ala falah, kemudian man tatoharo summa masa ila baitin min buyutillah, bergegas berwudu, kemudian berjalan ke masjid, liyak dia faridotun min faraidillah, untuk melaksanakan kewajiban yaitu sholat berjamaah, kanat khotwatuhu, maka langkah-langkah kaki menuju ke masjid ini dihitung oleh Allah. Ihdahuma takhuttu khati'atan, yang langkah yang satu, langkah itu dua Pak nggih. Ihdahuma takhuttu khati'atan, satu langkah itu menghapus kesalahan, wa ukhra tarfa'u darajah, dan langkah yang satu meningkatkan kita di sisi Allah, derajat di sisi Allah. Luar biasa. Ada yang tanya, Pak Lane sepeda motoran Allah Maha tahu, jadi Allah Maha tahu. Jadi di jamaah sholat Darussalam ada yang rumahnya jauh, wah itu luar biasa. Jadi semakin banyak langkah yang kita ayunkan menuju ke masjid, maka semakin banyak kesalahan-kesalahan kita yang diampuni oleh Allah, dan semakin kemungkinan ditinggikan derajat kita di hadapan Allah. Karena apa? Kalau di hadapan manusia, orang yang punya kedudukan itu yang tinggi Pak, orang yang kaya, orang yang punya kedudukan itu yang mempunyai tinggi kedudukan di hadapan manusia. Tapi di hadapan Allah, Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, karena itu maka arah kehidupan kita ini jelas Pak. Bekerja, memang harus bekerja karena kita hidup butuh bekerja untuk supaya bisa hidup. Jadi tetap kita bekerja, tapi begitu datang panggilan Allah, dan kita bisa tinggalkan, kita segera bergegas. Begitu datang bulan Ramadan, maka diperintahkan untuk melaksanakan puasa. Sholat lima waktu yang wajib, tapi bisa kita tambah dengan sholat sunnah di waktu malam,
ya jam 2 panjenengan di saat yang lain tidur, ya maka bergegas bangun ya di waktu malam, ya aqimis sholata liduluki samsi ila wasakil lail wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajri kana masuda wa minal laili fatahajjat bihi nafilatalak asa ayam asa karobuka maqam mahmuda. Ya, di waktu malam, ya, maka kita melaksanakan sholat malam, mudah-mudahan Allah meninggikan kemuliaan kita di hadapan Allah, ya. Jadi itu adalah waktu yang sangat mustajabah. Anzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'id dunya khina sulusai lail. Allah itu turun di langit sama'ud dunya sepertiga malam yang terakhir jam 2, ya. Kemudian membuka 3 kesempatan. Barang siapa yang memohon ampun pasti akan aku ampuni, ya. Barang siapa yang memohon kebaikan pasti akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepada Allah pasti akan diberi. Jadi 3, memohon ampun, memohon pertolongan, dan meminta kepada Allah, ya. Jadi memohon ampun, ya, kita istighfar banyak di waktu malam itu sampai subuh, Pak, ya. Kemudian juga setelah itu kemudian memohon kebaikan agar supaya bisa istiqomah, supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Ya, itu kita doakan, ya. Tidak ada doa yang paling mustajabah bagi anak-anak itu adalah doa orang tua, ya. Jadi kemudian meminta sesuatu yang kita butuhkan, kebaikan. Jadi memohon itu adalah sesuatu yang terkait dengan keimanan kita, sedangkan meminta sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam menjalani kehidupan ini. Bapak dan Ibu, ya, jadi itulah orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah, ini adalah orang mukmin yang akan mendapatkan fauzan azimah, keberuntungan yang agung, karena memang manusia diciptakan oleh Allah untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Alhamidun, yang senantiasa memuji kepada Allah, ya, memuji kepada Allah. Jadi Alhamidun ini adalah ucapan syukur itu adalah dengan hamdalah, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka beruntunglah orang-orang mukmin yang senantiasa banyak mengucapkan ucapan hamdalah, alhamdulillah, memuji kepada Allah, ya, memuji kepada Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, ya. Segala puji bagi Allah. Artinya apa? Artinya adalah yang patut dipuji itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Di dalam surat Saba ayat 13 ini Allah yang berfirman, Pak, ya. Saya hanya mengutip. Nanti bisa dilihat surat Saba ayat 13. Itu Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakura. Surat Saba ayat 13. Qalilun min ibadiyas syakura. Ya. Jadi sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Mengapa Allah kok sampai menyampaikan sedikit sekali hambaku yang bersyukur? Karena seringkali apa yang ada pada kita itu ya kita anggap wis wajar, biasa, iso melaku ya biasa, duwe sikil. Ngoten Pak Jibatkur ya, iso melaku biasa, iso apa? Jadi kita bisa berjalan itu
kita anggap biasa, biasa untuk sikil. Kemudian kita bisa melihat, ya biasa punya mata, kita bisa mendengar, biasa kita bisa makan, ya biasa kita bekerja, ya, dapat rezeki, bisa makan. Jadi semua itu kita anggap biasa, ya, padahal semua yang kita rasakan kita bisa bernafas, ya, oksigen gak bayar, ya biasa. Allah sudah, jadi semua itu kita anggap biasa, ya, sehingga sampai Allah Subhanahu wa taala menyampaikan qalil, sedikit sekali, min ibadiyas syakura. Maka orang-orang yang selalu mengucapkan alhamdulillah sebagai ucapan syukur itu istimewa, termasuk golongan sedikit itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, surat An-Nahl ayat 18. Ya, surat An-Nahl ayat 18. Jadi ini semua saya ambil dari Al-Qur'an, ya, ucapan firman Allah sendiri. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi semakin dihitung gak mampu. Ya. Tapi kita tidak pernah hitung karena itu tadi biasa. Jadi kita bisa bangun, bari tidur bisa bangun. Ya, kita diajarkan Rasulullah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'matana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, ya. Terus perut sakit, ya, kita ke toilet, ya, akhirnya lego keluar, alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani, ya. Kita makan selesai, alhamdulillahi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Semua alhamdulillah, ya. Yaitu tadi, karena itu adalah bagian dari nikmat Allah. Susah memang, susah karena apa? Karena tadi desain manusia itu qalilum min ibadiyas syakura, sedikit yang bersyukur. Desainnya memang seperti itu. Maka yang sedikit ini yang istimewa. Karena itu 9 ini adalah istimewa. Orang-orang yang mukmin yang senantiasa mengucapkan hamdalah, ya, itu sebagai ungkapan syukur kepada Allah, maka ini termasuk orang yang sedikit itu, Pak. Karena itu mendapatkan fauzan azimah, keberuntungan yang agung. Dan kemudian akhir ayat itu disebut wabasyiril mukminin, berikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang seperti itu. Berikan kabar gembira. Jadi Rasulullah itu diutus untuk menyampaikan ajaran tauhid. Diutus kepada siapa? Kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat kepada semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basiron wa nadhiro. Ya. Jadi tidaklah kami utus engkau Muhammad kecuali kafatan linnas, semua manusia, tidak hanya bangsa Arab, bangsa Indonesia, bangsa Afrika, bangsa Eropa, semuanya seluruh dunia. Basiron wa nadhiron, dengan membawa 2 kabar, kabar yang menggembirakan dan kabar yang menakutkan. Kabar yang menggembirakan menawi kula panjenengan patuh ajaran tauhid yang dibawa oleh Rasulullah SAW, percaya dan melaksanakannya. Sebaliknya kabar yang menakutkan apabila kita tidak mau percaya. Nah, surat Ibrahim ayat 7, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil syadid. Ya. Kalau kita sering membaca alhamdulillah, ya, sebagai ungkapan syukur yang insyaallah bisa ditambah. Mari teko masjid, alhamdulillah ya Allah saya isone masjid. Ya. Saiki ku kesehatan, orang muda-muda sudah banyak juga yang tidak bisa kemana-mana karena stroke. Alhamdulillah, ya. Kita bersyukur kepala 5, kepala 6 bisa sehat. Ya. Ini sehat, ini nikmat yang luar biasa. Maka itu begitu adzan, ya,
mumpung durung stroke aku tak di masjid. Ya itu ya. Mumpung masih sehat, ngoten Pak nggih. Jadi mumpung masih sehat, saya tak ke masjid. Nanti kalau sudah kita beribadah sampai kapan? Hatta ya tiakal maut ya, sampai datang kematian ya. Jadi mumpung masih sehat, monggo jamaah Masjid Darussalam ya selalu memakmurkan masjid ya, karena orang yang beriman hanya orang beriman yang selalu memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir ya, yaitu fa asa ulaika ayakunu minal muhtadin ya. Mereka itukah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Jadi orang yang senantiasa memakmurkan masjid, selalu beribadah ke masjid, itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Tidak usah diragukan lagi ya. Jadi itu mudah-mudahan ya setelah ini kita senantiasa mengingatkan diri kita. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah semelaku, alhamdulillah sono masjid, alhamdulillah hari ini rumah tangga saya baik-baik saja, anak-anak saya baik, alhamdulillah. Sing kono ya alhamdulillah, terus alhamdulillah. Itu yang ketiga. Jadi memperbanyak alhamidun ya. Kemudian yang keempat as-saihun ya. As-saihun ini orang yang mengembara demi ilmu dan agama, mencari ilmu hikmah dan ibrah. Mencari ilmu itu adalah kewajiban ya Pak ya. Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa musliman. Man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Barang siapa yang mencari ilmu, man kharaja keluar mencari ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka sesungguhnya dia berjalan pada jalan Allah hatta yarji, sampai kembali ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu. Karena itu sebetulnya ya, ayat yang pertama kali adalah Iqra ya, selalu diperintahkan untuk membaca. Sampai kapan konsep mencari ilmu dalam Islam itu ya, at-ta'allumu minal mahdi ilalati, sampai meninggal Pak. Jadi nggak membatasi ya. Karena itu maka orang-orang yang saihun selalu mengembara ya. Ning kono pengajian Pak ya tenan 3 kilo Pak tempatnya dari sini, alhamdulillah menyempatkan hadir ya. Yang lain-lain bapak-bapak di sana ada pengajian di Tuban, kalau memang pas ke Tuban Ahad pagi ada pengajian. Di mana-mana ya kita datangi. Itu adalah majelis ilmu yang di situ malaikat juga ikut berkumpul dan mendoakan kita di majelis ilmu. Maka orang yang mengembara, orang yang selalu menghadiri kegiatan-kegiatan taklim, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan, itu adalah orang yang mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Karena hambatan iman itu ada 3. Yang pertama tidak tahu. Tidak tahu. Ada ibu-ibu masih tidak pakai jilbab, tidak ngerti ya, bahwa hukum seorang perempuan itu harus menutup aurat. Nah itu hambatannya tidak tahu. Banyak sekali ya, kita tidak tahu betapa banyaknya kebaikan berjamaah. Karena tidak tahu ya, kurang terdorong untuk berjamaah. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa isrina darajah. Sholat jamaah itu lebih keutamaannya lebih dari 27 kali dengan sholat individu. Nah mungkin kita tidak tahu, karena itu segan untuk berjamaah. Karena itu kendala iman yang pertama adalah tidak tahu. Nah karena supaya tahu, maka kita diperintahkan untuk tetap terus-menerus belajar. Kemudian yang kedua yaitu tidak mampu, wis ngerti tapi nggak mampu, mohon kepada Allah ya. Aku durung iso jilbaban, durung mampu ya. Wis ngerti ya, wis ngerti tapi belum mampu. Nah ini durung oleh hidayat ya. Ya berdoa terus ibu-ibu ya. Jadi yang ketiga
Nah, yang ketiga ini adalah tidak mau. Nah, ini yang repot. Wis ngerti sholat itu wajib, gak gelem. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk. Kalau yang orang yang tidak mau berarti dia tidak jaga hukum-hukum Allah, ya. Itu. Jadi ini karena itu maka yang keempat ini adalah mengembara demi ilmu. Kemudian yang kelima enam, ar-raki'un as-sajidun, yang rukuk dan sujud. Yang dimaksud 56 ini adalah melaksanakan sholat tadi, rukuk was sujud. Bapak dan Ibu, semua ciptaan Allah itu bertasbih kepada Allah, ya. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim, ya. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Jadi benda-benda langit, ya, bumi, gunung-gunung, laut, semua itu bertasbih kepada Allah, ya. Semua bertasbih kepada Allah. Kalian tidak tahu tasbihnya, kata firman Allah. Tetapi kalian tidak tahu tasbih. Tapi mereka bertasbih, memuji kepada Allah, mengagungkan Allah. Lalu bagaimana dengan kita manusia? Allah telah menciptakan kita makhluk yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Panjenengan niku makhluk yang paling mulia diciptakan oleh Allah. Tapi tidak disebutkan bahwa manusia bertasbih. Yang disebutkan itu sabbahalillahi ma fis samawat, apa yang di langit dan di bumi bersujud. Bintang-bintang yang jumlahnya miliaran, triliunan, semuanya itu bertasbih kepada Allah, ya. Tasbihnya itu karena apa? Karena perintah Allah dan tunduk pada hukum alam, sunatullah. Jenenge banyu iku yang mengalir nang ngisor, banyu mengalir di bawah, itu adalah sunatullah. Maka manusia ini juga tunduk sunatullah. Lahir kecil, kemudian bayi setahun setengah iso mlaku, ya. Kemudian anak-anak, ya, seweneng wong tuane nyekolahno. Putuku Pak di sadurunge TK iku ana prateka, wis di sekolah ya, umur 3 tahun. Wis sekolahno. Iya, paham. Ini sudah sekarang, kalau dulu kan 4 tahun ya. Sekarang sudah 3 tahun. Nanti sebentar lagi ya remaja. Ya. Sebentar lagi dewasa, berumah tangga. Kemudian tua, kemudian meninggal. Ketika tua, maka waman nu'amirhu nunakisu fil khalqi. Jika kami panjangkan umurnya, kami kurangi penciptaannya. Motone wis blawur, ya. Telingane wis, ya. Semakin tua semakin, itu adalah sunatullah. Semua tunduk pada sunatullah. Tetapi manusia di samping tunduk pada sunatullah juga tunduk pada ketentuan-ketentuan syara, ketentuan syar'i, ya. Kita tunduk. Kita diperintahkan untuk sholat, ya. Aqimis sholata liduluki samsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Dirikanlah sholat mulai dari condongnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Sholat duhur, asar, maghrib, isya. Wa qur'anal fajri, dan sholat subuh. Inna qur'anal fajri kana masjuda. Sholat subuh itu istimewa, sholat yang disaksikan oleh mata malaikat. Aplosane malaikat itu pada waktu subuh, ya, itu. Nah, kita diperintahkan itu tunduk pada ketentuan belum cara. Nah, kita diperintahkan sholat. Ketika sholat itu kita rukuk dan sujud. Dan ketika rukuk itu apa? Subhana rabbiyal adzim, maha suci engkau ya Allah yang maha agung. Ketika kita sujud, meletakkan apa yang sangat berharga bagi diri kita, yaitu kepala, kita letakkan di bawah. Kita sujud, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Nah, itu adalah bertasbih. Jadi kita diperintahkan bertasbih dalam sholat, ketika rukuk dan sujud membaca tasbih.
Ya. Sementara benda-benda yang lain setiap saat bertasbih. Ya. Bertasbih. Maka di samping itu ada bacaan subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya. Jadi ketika Rasulullah bisa menaklukkan kota Mekah, kemudian orang-orang berbondong masuk ke dalam agama Islam, maka Allah menurunkan surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi, jika datang pertolongan Allah, wal fathu, dan terbukanya kota Mekah. Wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi awaja, engkau melihat Muhammad, manusia berbondong-bondong masuk Islam. Fasabbih, maka Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk bertasbih. Bihamdi rabbika, dan bertahmid. Wastaghfir, dan istighfar. Setelah itu Rasulullah setiap rukuk dan sujud setelah keluarnya perintah surat Nasr, maka selalu subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, Allahumma ya Allah, rabbana Tuhan kami, wa bihamdika segala puji bagimu, Allahumma firli, ampunilah saya. Itu. Jadi terus. Nah, ketika bapak dan ibu selesai sholat, barang siapa yang membaca tasbih 33 kali subhanallah, kemudian membaca alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ditutup dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka kemudian akan diampuni segala dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Bertasbih Pak, subhanallah, subhanallah 33 kali. Yang benda-benda yang tidak bernyawa bertasbih, maka kita juga pahami. Maka tasbih itu adalah ucapan yang paling disukai oleh Allah. Ada 4 perkataan yang paling disukai Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka kita rukuk dan sujud, kita melaksanakan perintah Allah, kemudian kita bertasbih, kita meletakkan kepala kita, ya Allah, subhanallah. Ketika kita bertasbih berarti kita memuji kepada Allah, mengagungkan Allah, mengagungkan ciptaan Allah, kesempurnaan Allah, mengakui kesempurnaan Allah, dan mengakui bahwa apapun yang diberikan oleh Allah atas diri kita itu adalah yang terbaik. Ngoten Pak nggih. Jadi sujud dan rukuk, ketika itu kemudian bertasbih. Bapak dan Ibu ketika sholat, subhana rabbiyal a'la ya Allah, subhana rabbiyal azim ya Allah, maha suci engkau yang maha agung, subhana rabbiyal a'la. Jadi kemudian nah ini 78 itu al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar, yaitu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Tadi saya bacakan surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun, jadilah kamu umat. Ini ayatnya Muhammadiyah Pak ya. Ya, surat Ali Imran, wal takum minkum ummatun, jadilah kamu umat ya'muruna bil ma'ruf ya wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wal takum minkum ummatun yatu'una ilal khair, selalu mengajak kepada kebaikan, yaitu dengan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk berbuat baik dan mengingatkan orang untuk tidak berbuat kejelekan. Mengapa kita harus amar ma'ruf dan beruntung orang yang senantiasa amar ma'ruf? Bukan tugas para ulama, tugas masing-masing Bu. Sedaya kita menika nggadahi tugas untuk amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuannya. Karena apa? Ketika kita mengajak seseorang untuk berbuat baik dan mencegah perbuatan yang jelek, maka sebetulnya kita mengajak kepada diri sendiri. Itu satu. Ayo di masjid, mosok kita ndak di masjid. Asungkan, lho iku piye to? Oh, aku dijak di masjid tapi dhek gak di masjid. Ya ndak mungkin Pak ya. Kadang kita mengajak anak-anak kita itu kita cari contoh. Ndak mungkin bapak gak di masjid. Cung ayo nang masjid.
Lula bapak ayo gak di masjid toh. Jadi ketika kita mengajak kepada kebaikan ma'ruf nahi munkar, sebetulnya kita mengajak kepada diri sendiri. Kemudian yang kedua, apabila orang yang kita ajak itu mau berbuat baik, maka oleh pahala nih Pak. Ya, tanpa mengurangi pahala orang itu. Iki wayahe pengajian. Ayo. Apa ning ngene pengajian kok ana ngombe-ngombe bareng, makan bareng, ya, kita ketemu konco-konco. Nah, ternyata dia itu kemudian mau setelah itu ke masjid, terus yang asalnya jarang-jarang sholat di masjid menjadi sergap ke masjid. Maka yang mengajak ini juga dapat kebaikan sebanyak yang dia dapat. Ya, itu. Dan yang terakhir ini wal hafiduna li hududillah, memelihara hukum-hukum Allah. Ya. Hukum-hukum Allah ini kita jaga, ya. Ya, Allah memberikan perintah dan larangan, ya. Tadi ibadah itu adalah at-taqarrub ilallah dengan melaksanakan perintah dan larangan. Hukum-hukum Allah ini kita jaga. Yang teguh mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah jadi Imam At-Tabari, orang-orang yang mengaplikasikan tata cara hidup yang telah ditentukan Allah, berpegang teguh pada perintah dan larangannya, tidak menyia-nyiakan sekecil apapun dari apa yang wajib mereka lakukan, dan tidak mendekati sekecil apapun dari apa yang harus dihindari. Itu menjaga ya, pas 1 jam, ya, 9 ini nanti bisa dilihat Pak. Sekali lagi surat Taubah ayat 112, ya. 9 sifat ini yang menjadikan kita sebagai orang mukmin mudah-mudahan mendapatkan keberuntungan. Bapak dan Ibu, kita berusaha, ya, menjaga iman kita, karena iman itu seperti tanaman Bu, ya. Al-imanu yazidu wa yanqus, bisa bertambah bisa berkurang. Al-imanu yazidu bi taatillah, iman itu akan bertambah dengan taat kepada Allah. Iman itu akan menipis dengan maksiat kepada Allah. Jadi kalau ada tanaman wis kudu dipupui, kudu dikei banyu. Iki ke tanaman, apa maneh iman. Kita jaga iman kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, ojo sampai mati kecuali nggawa iman. Di samping kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, juga kita banyak berdoa. Ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Jangan sesatkan hati kami ya Allah setelah Engkau berikan petunjuk. Nawwir qulubana, terangilah hati kami binuri hidayatika, dengan cahaya hidayah-Mu. Kama nawwartal ardo binuri samsika, sebagaimana Engkau telah menyinari bumi dengan cahaya matahari. Maka doa-doa inilah kita perbanyak memohon doa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah tetap, ya, memberikan iman kepada kita, menebalkan iman kita, memberikan petunjuk hidayah kita sampai akhir kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.